Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang 3 liga. Jadi pertama tentang Liga Italia, kemudian Liga Spanyol, dan yang pasti Liga Inggris. Liga Inggris itu wajib diapakan karena liga terbaik di dunia kan. Jadi ya saya akan membahas 3 liga itu. Jadi saya akan mulai dulu dari Liga Italia. Kenapa? Karena sudah lama ya kalau nggak salah saya nggak bahas Liga Italia. Jadi kali ini di Italia ada pertandingan yang cukup seru, 2 pertandingan. Jadi yang pertama ada ini dulu, Genoa lawan Juventus. Jadi ini main dulu ya, Genoa lawan Juventus. Juventus punya kesempatan untuk memperkecil jarak, atau bahkan waktu itu kalau nggak salah mengikuti Inter Milan ya kalau nggak salah, namanya main poin lah, aku lupa apa. Jadi tapi Juventus ya surprising ini nggak dapat banyak peluang, bahkan ya cetak golnya pun dapat lewat penalti CS di menit 28. Tapi ya di babak kedua lewat kerjasama yang apik antar pemain Genoa, si Gudmundsson berhasil cetak gol di menit 48. Jadi golnya Genoa itu aku sempat lihat itu cukup bagus. Jadi apa itu, mereka one touch, itu umpan-umpannya cepat antar pemain Genoa. Ya bukan one touch juga sih, soalnya yang kalau nggak salah satu pemain itu yang kasih assist itu dia dua kali pegang bola langsung di heading diumpan ke Gudmundsson. Jadi yang kasih assist itu pintar juga, dia bisa tahu Gudmundsson lagi di posisi free dan dia kasih umpan dan Gudmundsson cetak gol di menit 8 itu. Satu sama ya, istilahnya Juventus kehilangan 2 poin. Karena kalau apalagi rivalnya si Inter Milan habis melawan Lazio, mereka ini cukup seru ya, Lazio dan Inter Milan. Lazio ya banyak pemain yang nggak tahu sih, yang paling aku tahu cuma Povedel, Guendouzi, Immobile, itu aja sih. Sama Felipe Anderson, Sakagniar main oke. Sommer ke Inter, Jan Sommer, Bastoni, Aguiar, Bisek sopo meneh. Di Marco, Mkhitaryan, mantan pemain MU, Calhanoglu, Barella, Darmian juga mantan pemain MU, Lisandro Martinez sama Marcus Thuram. Di babak pertama ya Lazio ini cukup bagus mainnya, cuma ya banyak kesalahan individu sih. Jadi terutama gol pertama itu betul-betul kesalahan backnya, umpan ke belakang. Dia ini mungkin miskom ya, dia pikir mau umpan ke kiper, ternyata umpannya terlalu pelan dan di belakang tuh nggak ada pemain back Lazio lagi. Jadi Martinez dengan leluasa dia ngambil bola, dia melewati kiper dan gol. Dengan gol itu dia mencetak rekor. Jadi kalau nggak salah dia sekarang cetak gol terbanyak dalam 1 tahun kalender. Jadi di tahun 2023 dia mencetak kalau nggak salah 29 gol selama 1 tahun itu. Dia mengalahkan kalau nggak salah si siapa, Diego Milito, itu mantan strikernya Inter Milan. Jadi itu pencapaian yang bagus sih. Dan dia sempat itu ya, pas lepas sempat buka baju, dia kasih ada tulisannya di bajunya itu. Jadi ada bencana kalau nggak salah, bencana apa, banjir apa gitu di kota kampung halaman di Argentina. Ya dia maksudnya turut berduka lah dengan kejadian di kampung halamannya gitu. Di babak kedua ya Inter bisa mengandalkan keunggulan lewat Marcus Thuram di menit 66, lewat counter juga. Kalau nggak salah juga karena ya pemain Lazio direbut bola di tengah, langsung counter dari pemain Inter dan Marcus Thuram masih cetak gol 2. Jadi rata-rata kesalahan individu juga sih Lazio ini yang penyebab mereka kalah. Padahal mereka mainnya cukup bagus, tapi juga kenapa juga mereka kalah, karena mereka nggak bisa cetak gol. Ya mengandalkan cuma Immobile yang nggak terlalu bagus juga mainnya hari ini, dan strikernya yang nggak ada yang bisa cetak gol istilahnya. Jadi ya kasihan juga sih Sarri ini pelatihnya, pemainnya cukup bagus tapi nggak ada finisher dan nggak ada back yang mumpuni. 13 shots banding 12, 4 shots on target sama-sama, padahal hasil lebih banyak shotsnya, tapi ya strikernya hancur. Possession, passing sama akurasi passing lebih banyak Inter Milan, lebih bagus. Jadi Inter Milan lebih istilahnya dominasi lah ya. Dan Lazio ini tragis sih, tahu sekarang Lazio sekarang berada di peringkat 11 loh.
dalam 5 laga cuma 1 kali menang. Jadi betul-betul parah, krisis banget Lazio ini. Dan ya kasihan ya, mungkin Sarri bisa dipecat. Karena Lazio harusnya ya 6 besar, 5 besar, bahkan kalau musim lalu berapa ya? 3 besar kalau nggak salah. Peringkat 3, gue lupa. Saya lihat klasemennya musim lalu tuh Lazio berada di peringkat ke 2 bahkan. Runner up loh. Lazio musim lalu tuh runner up. Sekarang turun drastis di peringkat 11. Mereka sudah 7 kali kalah. Waduh, nggak tahu ya. Menurun drastis ya. Ya mungkin aja nggak lama lagi Sarri bisa dipecat. Dan dengan kemenangan ini Inter pada di posisi pertama sekarang keunggulan 4 poin. Sebelumnya 3 bukan 3 ya, 1 atau 2 aku lupa, 2 keunggulan 2 poin, sekarang tunggu jadi 4 poin. Wah, jadi ini memperbesar peluang mereka untuk juara, dan mereka juga unggul 9 poin dari AC Milan, rival tetangganya. Oke, lalu Liga Italia sudah, sekarang kita masuk ke Liga Spanyol, La Liga. Jadi saya membahas 3 tim, Girona, Real Madrid sama Barcelona. Ya, Barcelona dulu aja. Barcelona sebelumnya kalah lawan Girona, gila. Girona waktu itu mainnya bagus juga. Dan Barcelona betul-betul dihancurkan, diobo-obo juga. Girona dapat banyak peluang minggu lalu. Nah, ternyata Barcelona nggak bangkit. Kali ini lawan Valencia, habis kalah lawan Girona, ya, kan expect-nya kan seharusnya kan bangkit, tapi ternyata cuma bisa seri. Jadi di babak kedua, golnya semua di babak kedua, Joao Felix di menit 55 dan dibalas oleh Hugo Guilamin di menit 70. Dan Valencia sempat dapat beberapa peluang juga, tapi diselamatkan sama Inaki Pena. Jadi Inaki Pena juga harus bekerja keras di 2 laga itu. Bahkan Barcelona sebelumnya lawan Girona bisa kebobolan lebih banyak kalau Inaki Pena nggak melakukan save yang bagus. Kita statistiknya 11/16 shots on target 4/8. Jadi Valencia sempat dapat 4 shots. Jadi ya istilahnya Inaki Pena melakukan 3 save lah. Sedangkan Barcelona gila 7 save. Kipernya si Valencia, Mamar Dasivli. Ya, masih 23 tahun, masih muda anjir, tapi performanya sudah bagus. Kipernya itu. Ya, dengan hasil ini sebelumnya benar statistiknya belum selesai. Possessionnya itu lebih banyak, Barcelona lebih dominasi, cuma mereka kesusahan menciptakan peluang. Maksudnya peluang yang berbahaya lah. Kalau peluang kan 8, tapi dikit yang berbahaya. Ini juga karena mungkin Xavi salah milih pemain ya, terutama Rafinha dimainin terus apa. Jadi ya, dan mainnya juga sekarang lebih pragmatis ya Barcelona. Sekarang mereka di posisi ketiga dengan 35 poin. Barcelona posisi ketiga ya, ini bisa dibilang gagal sih Xavi. Sekarang musim lalu mereka juara. Habis itu ya Girona menang 3-0 lawan Alaves. Sebelumnya menang 4-2 lawan Barcelona, kali ini on fire lagi menang 3-0. Gila ya, terutama Dovibik bacanya gitu ya. Itu di 2 laga itu cetak gol terus. Luar biasa. Tapi jangan lupa perannya si pemain senior namanya si Stuani. Stuani itu tapi kok di sini nggak ada ya Stuani. Cedera. Never mind. Jadi istilahnya ya ini sorry agak itu ya, dan jadi aku lagi mikirin kata-katanya. Jadi Girona ini lagi istilahnya ya masa honeymoon lah istilahnya. Gila, mereka dalam 17 laga 14 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Ya walaupun menang banyak lawan klub-klub kecil dan lawan Real Madrid kalah, tapi ya ini bisa jadi penantang serius ya. Mungkin juara enggak, karena juara butuh konsistensi 38 laga. Belum tentu juga Girona bisa, tapi setidaknya mereka mampu mempersulit Real Madrid dan Barcelona sampai sekarang ini dan jadi penantang gelar. Ya mungkin ya
4 besar lah mungkin masih bisa Girona. Kalau Real Madrid ya setelah sebelumnya seri lawan siapa itu lupa lagi, akhirnya menang lagi lawan Villarreal 4-1. Ya dari awal sudah on fire sih, jadi lewat 2 gol Jude Bellingham sama Rodrigo. Yang aku highlight juga Jude Bellingham, gue lihat di menit 25 itu juga berkat assist keren dari Luka Modric. Dia ya bola dia langsung crossing, ya crossingnya betul-betul akurat crossingnya itu, dan keren. Dia santai kayak crossing santai tapi akurat. Jadi ya defendernya Villarreal kaget datang ke Jude Bellingham dan gol ya. Jude Bellingham ini hampir setiap laga cetak gol ya. 2-0 di babak kedua. Villarreal sempat memperkecil kedudukan lewat si Morales, tapi kemudian skill individu Brahim Diaz, gila Brahim Diaz ini membuat Villarreal kebingungan asli, pemain Villarreal backnya. Dan Luka Modric sendiri di menit 68. Jadi ya Real Madrid sangat layak menang sih. Mereka mendominasi pertandingan juga, 22 shot dan 9 on target, 61% possession, dan gila passing crossingnya paling bagus. Dari 650 passing, 91% akurat. Ya sangat layak menang, dan yang man of the match yang dan tak lain dan tak bukan adalah Jude Bellingham. Ya, dia mau jadi penggantinya Modric, mau jadi penggantinya Benzema. Luar biasa. Nah akhirnya sekarang setelah Liga sudah, kita masuk ke Liga Inggris. Nah di Liga Inggris ini dapatnya match seru ya di match ke-17 ini. Jadi kita mulai dulu dari mana ya? Ini aja kejutan dulu aja. Itu nanti. Yang ini aja dulu. Ya Nottingham Forest lawan Tottenham menang 2-0, ya nggak kaget. Tottenham sempat kartu merah ya by the way. Siapa yang kartu merah, saya melihat dulu. Bissouma di menit 70, tapi itu walaupun mereka main 10 pemain tapi mereka bisa mempertahankan 2-0. Jadi ya cukup bagus bagi Tottenham. Kemudian Chelsea lawan Sheffield menang, Chelsea menang 2-0, ya harusnya menang sih. Di kandang lawan rank 20, rank terakhir. Kalau nggak menang ya kebaca dia syukurnya menang sih. Lewat golnya Palmer sama siapa lagi? Mudryk bukan, Jackson. Nicholas Jackson. Striker idaman fans Chelsea. Yang katanya mirip Drogba. Nah, kemudian ada kejutan ini baru. Man City lawan Crystal Palace. Ini aku sempat lihat bentar ya, karena aku pertama expect City bakal menang, jadi aku nggak lihat lama. Itu ya pas aku lihat City sudah 2-0 lewat golnya si Jack Grealish sama Rico Lewis di menit 54. Jadi babak pertama 1-0, babak kedua City unggul 2-0 dulu. Tapi segalanya berubah di menit-menit akhir. Pertama Crystal Palace sempat 2-1 dulu ya, jadi lewat Mateta, golnya Mateta di menit 76. Di menit-menit akhir Crystal Palace dapat penalti. Nah itu yang merupakan keadaan. Aku lupa siapa yang bikin pelanggaran. Siapa ya? Bentar. Yang bikin pelanggaran itu Foden yang bikin pelanggaran. Dan ya dia pemain Michael Olise pasti cetak gol penalti di menit 90 plus 5 di menit akhir 2-2. Ya ini bagi City ya cukup mengejutkan sih. Ini kenapa main di kandang harusnya mereka bisa menang, ternyata seri. Dan akhir-akhir ini City sering kehilangan poin ya, berkat mungkin cedera karena Kevin De Bruyne yang nggak ada, habis itu nggak ada Riyad Mahrez juga yang sudah dijual. Jadi kehilangan beberapa pemain kunci lah, sampai Rico Lewis pun dimainin. Jadi, dan Haaland juga nggak ada. Itu mungkin pengaruh juga ya. Padahal mereka punya 19 ada 9 on target loh, tapi cuma bisa 2 gol. Sedangkan Crystal Palace 2 on target 2 gol, salah satunya penalti. 75%, 91% pasang akurat. Jadi sebenarnya City mainnya cukup bagus, cuma ya Crystal Palace ini ahlinya, kalau kalian belum tahu, dalam counter, dalam serangan balik itu mereka ahli, dan mereka membuktikan di sini 2 sama, bisa menang Bang City ya. Ini bagus lah kok. Ya semoga City terus nggak menang supaya Liga makin kompetitif, karena dalam 6 tahun terakhir City 5 kali juara Liga Inggris. Jadi aku harap bukan City lagi yang juara Liga Inggris, amin. Nah kita masuk ke laga berikutnya, ada ini Brentford lawan Aston Villa. Ini ya aku nggak sempat lihat sayangnya, itu
Aston Villa comeback, jadi mereka kebobolan dulu lewat Brentford, unggul dulu lewat Kane, lewat Potter, lewat corner. Kemudian, nah ya ini kasusnya sama kayak Crystal Palace sama Liverpool musim lalu. Jadi Brentford unggul 1-0, Ben Mee kena kartu merah di menit 71. Dulu juga waktu itu Crystal Palace juga 1-0 dulu lawan Liverpool, kena kartu merah. Setelah itu comeback 2-1. Sejak kartu merah itu ya 6 menit kemudian langsung cetak gol lewat Alex Moreno dan Oli Watkins. Dan yang bersama 8 menit 77 dan 85. Terus Liverpool juga ya comeback 2-1 juga. Jadi sebenarnya Brentford ini melawan, jelas definitely melawan, cuma ya Aston Villa lebih bagus. Dan ya lucunya di menit-menit akhir ya, dimulai dari mungkin Emi Martinez, si kipernya Aston Villa, pikir si pemain Brentford itu diving, jadi dia narik bajunya, kemudian jadi pertengkaran lah, gelut lah kedua tim ini. Dan kok Kamara di kartu merah, aku nggak tahu ya kenapa Kamara di kartu merah, tak pikir pertama Martinez yang di kartu merah. Mungkin dia habis mukul pemain Brentford pada apa itu juga. Di highlight nggak terlalu jelas karena nggak sebagai pertandingannya. Statistiknya 4 shots banding 15 shots, 3 shots on target banding 5. Jadi Brentford cukup efektif ya. Ya pantas disebut giant killer lah. Biasanya mempersulit tim-tim besar. Tapi posisinya cuma 32%, passing accuracy cuma 68%. Sedangkan Aston Villa posisi 68, passing accuracy 85 ya. Untuk sekelas Aston Villa 85% bagus. Dan kemenangan ini mereka berada di posisi ketiga dengan 38 poin. City bahkan mengungguli City dengan 4 poin di posisi keempat. Jadi, nah setelah itu ada pertandingan Arsenal lawan Brighton. Arsenal harus menang untuk ke puncak klasemen dan mereka melakukannya dengan baik. Dari menit awal mereka nge-press, tidak beri Brighton nafas untuk bermain, dan akhirnya mereka baru bisa cetak gol di babak kedua lewat Gabriel Jesus sama Kai Havertz di menit 87. Jadi tapi ada beberapa momen di mana Brighton sempat hampir membahayakan. Jadi lewat Kaoru Mitoma yang melewati penjagaan Ben White, tapi sayangnya tembakannya nggak berbuah gol. Itu mungkin salah satunya peluang Brighton. 26 shots banding 6, 9 shots on target banding 1, 48% possession banding 52%. Ya surprisingly Arsenal kalah possession, tapi mereka punya banyak sekali peluang. 89% banding 90%. Gila, Brighton 90%. Untuk ukuran tim seperti Brighton 90% cukup bagus. Tapi ya ini mereka Arsenal jauh lebih, maksudnya mereka bisa ciptakan peluang lewat possession yang sedikit. Jadi ya Brighton tidak sempat ngelawan ya, mereka cuma bisa 6 kali shot 1 on target, jadi mereka nggak ada peluang berbahaya. Tapi kalau secara permainan mereka cukup bagus. Dan dengan hasil ini mereka berada di posisi pertama dengan 39 poin. Tinggal menunggu Liverpool lawan MU. Nah, Liverpool lawan MU ini ya big match. Orang-orang ekspektasi bakal ya ini dibantai MU 7-0 kayak 9-0, 10-0 ya, termasuk saya sih jujur aja. Dan ya ternyata saya salah juga. Saya minta maaf juga, saya gila. Ternyata MU berhasil nih nimbang 0-0. Ya, kita sebelumnya Liverpool ini ya praktis pemain terbaiknya Alisson, TAA, Trent Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Jim. Ya si Mikas terus masih cedera ya. Jadi si Mikas yang main. Szoboszlai, Endo, Gravenberch. Ini lini tengah yang agak hancur sih menurutku. Salah, Nunes, Diaz. Nunes masih dipasang. Ini kenapa nolong juga ya berkat Nunes, karena Nunes kali-kali dapat peluang tapi shotnya mesti gagal tembakannya. Dan ya Salah tidak terlalu kelihatan, ya dribblingnya doang yang kelihatan, tapi ya nggak seberapa juga, nggak banyak peluang juga dia. Dan tengahnya Liverpool itu hancur, ya nggak banyak kelihatan juga. Dan tapi MU juga hancur, jadi praktis babak pertama itu membosankan. Lebih banyak karena Liverpool juga lebih banyak main crossing. Di babak kedua ya baru MU lebih bisa dapat peluang, sempat dapat peluang lewat McTominay tapi diselamatkan sama Alisson. Syukurnya diselamatkan, kalau nggak bisa kebobolan untuk Liverpool. Kita baca statistiknya, 34 shots banding 6, 8 shots banding 1 on target, 69% banding 31%, 607 passing banding 93, 84% banding 71%. MU cuma 71% loh akurasi passingnya. Liverpool 84%, jadi mereka menguasai pertandingan. 34 shots, 8 on target, tidak ada yang gol. Onana kita
8 save ya, cukup luar biasa. Walaupun kebanyakan itu bukan peluang berbahaya, tapi dia ada momen di mana dia kalau nggak salah tembakan salah itu cukup berbahaya, dia melakukan penyelamatan penting. Jadi Onana istilahnya ya bagus lah, pemain bagus sebenarnya dengan ini. Cuma masalah Onana itu inkonsisten, kadang-kadang dia main bagus, kadang-kadang hancur, dan jangkauan tangannya kecil, jadi jangkauannya nggak terlalu luas. Jadi kalau ke pojok ya hampir pasti gol tembakannya. Ya ini sangat bagus bagi MU ya. Ini Liverpool jelas kehilangan 2 poin karena mereka menemukan pemain terbaiknya, sedangkan MU banyak yang cedera. Sampai Evans dimainin, saking Maino dimainin sebagai starter. Ya karena nggak ada banyak pilihan sih, dan lagi Dalot di menit-menit akhir dapat kartu merah. Jadi aku pikir kasihan juga ya Ten Hag ini. Banyak pemain yang cedera. Sampai di benchnya ada namanya Daniel Gore, Willy Campbell, siapa mana iki. Buannya sing cedera. Jadi dengan situasi seperti ini MU dapat 1 poin itu sudah sangat bagus. Bahkan ini seakan-akan Liverpool kalah. Karena dengan hasil ini mereka di posisi kedua tinggal 38 poin. Padahal kalau mereka menang mereka bisa mengikuti Arsenal. Tapi sekarang mereka tinggal 1 poin sama Arsenal. Arsenal kembali ke puncak 5 poin unggul atas City juara musim lalu. Jadi semoga City nggak juara lagi. Amin. Aku nggak peduli lah mau Arsenal, mau Liverpool atau Aston Villa kayak yang juara. Siapapun bebas saja, jangan City yang juara Liga Inggris lagi. Ya itu aja sih dari saya, ini sudah 21 menit. Tidak terasa saya sudah bahas 3 liga. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton.